Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Statistika kelasnya kelompok ingin mempresentasikan pengaruh makanan dan bukan makanan terhadap pengeluaran per kapita berdasarkan provinsi di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rani Siti Eka Putri dengan NPM 10060190082. Salma Inayatul Afifah dengan NPM 10060119084. Senilai sama dengan NPM 10060611986. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, salah satu unsur kesejahteraan masyarakat diantaranya ditentukan oleh tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pola penggunaannya yang mana berhubungan dengan tingkat pendapatan, pola konsumsi makanan dan non-makanan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dibandingkan bahan non-makanan. Semakin tinggi pengeluaran non-makanan mengindikasikan adanya tingkat perbaikan kesejahteraan penduduk. Jika pendapatannya itu rendah, maka masyarakat lebih mengalokasikan makanan dibandingkan non-makanan. Makanan dan makanan pengeluaran itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Akan menjelaskan bab 2. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS. Pertama ada uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji yang bertujuan mengetahui apakah adanya kelinearan antara dua variabel. Kedua, uji normalitas. Asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Hipotesisnya adalah H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas. Asumsi yang harus terpenuhi adalah untuk mengetahui apakah beberapa varian dari populasi adalah sama atau tidak. Hipotesisnya adalah H0 data variabel X dan variabel Y memiliki variasi yang homogen. H1 data variabel X dan variabel Y tidak memiliki variasi yang homogen. Yang keempat adalah uji multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas. Hipotesisnya adalah H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Yang kelima adalah uji autokorelasi. Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Hipotesisnya itu H0 tidak ada korelasi, H1 ada korelasi. Kedua ada analisis regresi linear berganda. Variabel dependennya itu variabel pengeluaran per kapita, variabel independen, variabel makanan, dan variabel bukan makanan. Simultan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hipotesis H0 model tidak valid, H1 model valid. Ada uji parsial. Uji parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Hipotesisnya adalah H0 variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. H1 variabel X mempengaruhi variabel Y. Regresi pada analisis regresi berganda yang digunakan adalah jadwal pisah tentang B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus D plus Bn Xn R square. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Akan menjelaskan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang digunakan untuk variabel X yaitu makanan dan bukan makanan diperoleh dari BPS tahun 2011 sampai 2019. Kemudian data yang digunakan untuk variabel Y atau pengeluaran per kapita itu diperoleh dari BPS tahun 2012 sampai 2013. Dan digunakan oleh peneliti berjudul rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan berdasarkan provinsi tahun 2012. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Uji asumsi yang pertama yaitu uji linearitas. Berdasarkan scatter plot, datanya mengelilingi garis linear, maka data bersifat linear. Uji normalitas, data hasil scatter plotnya, data mengelilingi garis normalitas, maka data bersifat normal. Kemudian hipotesis didapatkan dari Kolmogorov-Smirnov, p-value-nya adalah 0,000. Dengan alfa 0,05 maka H0 ditolak, yaitu sisaan tidak berdistribusi normal. Homoskedastisitas, berdasarkan scatter plot, datanya berkumpul di bagian kiri, maka data tidak memiliki varian yang homogen. Kemudian, p-value yang didapatkan dari X1 atau makanan yaitu 0,451. P-value yang didapatkan dari X2 atau bukan makanan adalah 0,305. Dengan alfa 0,05 maka X1 dan X2 diterima H0-nya.
yaitu tidak ada heterokedastisitas atau varian homogen. Di kolinearitas, hasil scatter plotnya data tidak berbentuk seperti lonceng, maka data tidak berdistribusi normal. Dan nilai VIF-nya yang didapatkan untuk X1 dengan X2 adalah 2,56. Ya, angka tersebut kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Relasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Variabel X1 makanan dan X2 bukan makanan didapatkan angka korelasi sebesar 0,781 yang menunjukkan hubungan cukup kuat antar variabel. Satu dengan Y, makanan dengan pengeluaran per kapita, didapatkan angka korelasi sebesar 0,292 menunjukkan hubungan yang kurang kuat. X2 dengan Y bukan makanan dengan pengeluaran per kapita didapatkan angka korelasi 0,259 menunjukkan hubungan yang kurang kuat juga. Nah, pengujian hipotesis p-value yang didapatkan X1 dengan X2 0,000, X1 dengan Y 0,094, X2 dengan Y 0,139, di mana hanya X1 dengan X2 saja yang menolak H0 dengan alfa 0,05, maka ada hubungan korelasi antara variabel X1 makanan dengan X2 bukan makanan. Uji analisis regresi, yang pertama uji simultan, uji ANOVA atau uji F. P-value yang didapatkan adalah 0,244, alfanya 0,05, maka nolnya diterima, yaitu model tidak valid. Uji parsial untuk variabel X1 dengan variabel Y, P-value-nya didapatkan 0,406, alfanya 0,05, maka H0 diterima, yaitu koefisien regresi tidak signifikan atau variabel X1 tidak mempengaruhi variabel Y. Kemudian uji parsial untuk variabel X2 dengan variabel Y, p-value yang didapatkan 0,777 dengan alfa 0,05, maka H0 diterima, yaitu koefisien regresi tidak signifikan atau variabel X2 tidak mempengaruhi variabel Y. Model persamaan regresi. Karena setelah dilakukan uji parsial variabel X1 dan X2 tidak signifikan, maka perlu dilakukan pengujian ulang menggunakan metode stepwise, backward, dan atau forward. Pertama itu metode forward, di mana variabel enternya yaitu makanan, dan koefisien B0-nya yaitu didapat 615744,849, sedangkan beta satunya yaitu 0,060. Lalu itu metode backward, di mana variabel enternya yaitu bukan makanan dan makanan. Dari hasil variabel enter backward, yang bukan makanan dapat dihilangkan, didapat koefisiennya yaitu 615744,849 dan beta satunya yaitu 0,060. Terus stepwise yaitu di mana variabel enternya makanan dan koefisiennya didapat yaitu beta 0,615744,849 dan makanan beta satunya yaitu 0,060 dengan X1 makanan. Perhatikan persamaan regresi didapat dari Y topi I dengan 615744,849 ditambah 0,060 X1, di mana Y pengeluaran per kapita, X1 adalah makanan. Interpretasi dari setiap parameter regresi. Yang pertama, konstanta sebesar 615744,849 menggambarkan jika tidak ada makanan atau X1, maka pengeluaran per kapita sebesar 615.744,849 ribu rupiah atau 615.744.849 rupiah. Yang kedua, koefisien regresi makanan atau X1 sebesar 0,060 menyatakan setiap penambahan karena tanda plus Rp1.000, maka pengeluaran per kapita yang disesuaikan akan bertambah sebesar Rp060.000 atau Rp60. Sumari didapatkan nilai R sebesar 0,292 yang artinya hubungan variabel makanan dengan variabel pengeluaran per kapita kurang kuat. Dan nilai R-square sebesar 0,085 berarti 8,5% pengeluaran per kapita yang disesuaikan dapat dijelaskan oleh keragaman variabel makanan, sedangkan sisanya 91,5% dapat dijelaskan oleh keragaman faktor lainnya. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil analisis regresi berganda didapat persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 615.744,849 ditambah 0,060 X1.
Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda, mendapat bahwa makanan dan bukan makanan tidak mempengaruhi pengeluaran per kapita menurut provinsi pada tahun 2012. Pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa kemampuan variabel makanan menjelaskan pengeluaran per kapita adalah sebesar 8,5%, sedangkan sisanya 91,5% dapat dijelaskan oleh faktor lain. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.